Allah, lama sekali saya tidak ngegas seperti ini bikin video ya. Karena saking gedeknya saya mendengar semua pendukung Ustadz Adi Hidayat begini berkelit bahasa. Ada nggak tuh mualaf-mualaf yang nonton nih? Sekarang mualaf-mualaf yang punya channel, yang kritik kemarin Ustadz Adi Hidayat, gundulin pala lo ya, gundulin sampai bersih banget, terus minum air jahe 2 ember. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terkait dengan Isa atau Yesus Kristus, Quran surah 19 suratnya Maryam di ayat ke-31, dan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video Ustadz Adi Hidayat menyamakan atau bisa diartikan membenarkan saat ada orang Kristen, ketika ada seorang Kristen yang membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, dan Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan surat Maryam ayat 31. Kenapa Ustadz Adi Hidayat melompat langsung ke 31? Harusnya Ustadz Adi Hidayat menjawabnya itu dengan ayat 30 dulu, Maryam ayat 30. Kenapa? Karena ayat ini adalah bantahan dari Yohanes 3 ayat 16. Mengatasnamakan toleransi tetapi menyamakan ayat Injil dengan ayat Al-Qur'an. Dan ayat ini sangat krusial ya, sangat krusial, dan ini tidak bisa dibuat main-main atau disama-samakan. Ini surat Maryam ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sekilas dua ayat ini memang sekilas hampir sama, yaitu menceritakan soal Isa atau Yesus Kristus. Tetapi ada dua perbedaan besar di sini, bahwasanya ayat Al-Qur'an itu sebetulnya ayat bantahan terhadap ayat Yohanes 3 ayat 16, tidak sama sekali. Justru ayat di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 30 itu membantah klaim di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalian menganggap, oh Harry Pras kemarin menyatakan Adi Hidayat memotong-motong ayat. Sebelum saya membuat video itu, saya sudah nyimak pernyataan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf bahwa memang Ustadz Adi Hidayat memotong depan, memotong tengah. Katanya begitu. Isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustadz yang membuat satu majlis dengan orang Kristen, dan dia nak kolabkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristen ini berani dengan jelas dikatakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31, dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah, yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasih Allah, berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini, tujuannya apa? Pasti ada Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Menurut ya. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight. Itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu berguna. Sekali lagi, tolong ini disebarkan kepada umat Islam dan mu'alaf yang punya YouTube channel. Kenapa kalian memberikan reaction kepada sabda Tuan Guru? Apalagi mu'alaf, ada mu'alaf yang di channelnya itu
Mualaf channel YouTube-nya mereaction. Kalau Felix reaksinya bagus. Tapi ada mualaf yang reaction Ustaz Adi Hidayat. Kok pakai otak nggak? Tarik ucapanmu. Wah, coanya. Itu kita punya Tuan Guru, ilmunya lautan itu. Kamu nggak mampu. Udah mualaf, udah gitu. Ilmunya jauh dari Tuan Guru Adi Hidayat. Terus dia kritik kan. Salah tobat. Mualaf yang begitu salah tobat. Dia naikin di channel lagi. Mualaf, songong lo berani kritik Tuan Guru. Itu adalah trigger, itu adalah pemantik supaya kau tahu diri. Ketika gurumu berbicara begitu, ayo kaji, ayo bikin riset, ayo bikin seperti ways of discovery, jalan untuk suatu penemuan gitu. Udah gitu sok-sok lagi kritik-kritik Ustaz Adi Hidayat, kelaut antum, malu-maluin antum. Ada nggak tuh mualaf-mualaf yang nonton nih? Sekarang mualaf-mualaf yang punya channel, yang kritik kemarin Ustaz Adi Hidayat, gundulin pala lo ya, gundulin sampai bersih banget, terus minum air jahe 2 ember. Tobat. Iyalah. Kelaut antum, ilmu antum. Ada mualaf tuh, mualaf. Ya sadar dirilah mualaf yang saya sebutin namanya yang punya YouTube. Mualaf kritik Ustaz Adi Hidayat. Lu aduh. Sekali lagi nih, minum air jahe 2 ember. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka. Allah, lama sekali saya tidak ngegas seperti ini bikin video ya. Karena saking gedeknya saya mendengar semua pendukung Ustaz Adi Hidayat begini berkelit bahasa. Sekarang saya komparasi dengan orang yang menyatakan Hajar Aswad mirip seperti kemaluan perempuan. Apakah itu pernyataan bahwa Hajar Aswad dengan kemaluan perempuan tidak sama? Jelas tidak sama memang. Hajar Aswad dari batu, sedangkan kemaluan perempuan dari daging. Memang tidak sama, tapi dimirip-miripkan. Itu yang haram. Sekarang saya tantang kepada kalian semua penonton atau pecinta, pengagum, pemuja-pemuji Allah yang menganggap Allah tidak pernah salah, tidak pernah luput, tidak pernah khilaf, tidak pernah melakukan hal-hal yang syubhat, selalu lempeng hidupnya, normal, enak, mantap, jelek, jos hidupnya itu. Sekarang saya tantang kalian untuk nyimak video itu. Bagaimana pendapat kalian? Mirip belum tentu sama. Pikir baik-baik dengan kepala. Kalau kepalanya gak ada isinya, pakai dengkul mikir. Dengkulnya pakai buat mikir. Mirip ya? Oke, John. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Kalau bicara soal Yohanes 3 ayat 16 dan juga surah 19 dalam Al-Quran, itu jelas menekankan dua hal yang berbeda ya. Karena Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara mengenai keselamatan yang ada pada Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, maka akan memperoleh hidup kekal, tidak binasa. Dan ini poin pentingnya, sehingga ketika mengutus anaknya yang tunggal untuk memberikan diri berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan manusia, ini jelas bertentangan dan berbeda sama sekali dengan Quran surah 19. Karena dalam Quran surah 19 itu menekankan tentang Yesus atau Isa yang datang ke dunia ini untuk menjadi seorang nabi saja. Manusia biasa, nabi saja. Dan tidak ada penekanan tentang percaya kepadanya, pasti akan selamat. Tidak ada penekanan bahwa dia adalah anak tunggal Bapa. Yang mana itu berarti hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan sama sekali. Ya, kalau berbicara mengenai antikris ya cuy ya. Dalam Alkitab itu kan Kristus itu kan sebagaimana dideskripsikan dalam Alkitab. Nah, kalau itu berbicara mengenai pertentangannya, ya berarti seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang ini. Tapi lucunya mereka sendiri sebenarnya nggak kompak ya, karena tergantung kepentingan juga lah ya. Kalau Alkitab itu ada kepentingannya untuk mereka, dikutip, dibilang benar. Nanti kalau nggak ada kepentingannya dibilang salah gitu Alkitab. Ya itu memang sudah tabiatnya Kainama dan teman-teman ini yang saat ini baku hajar sendiri. Ya terima kasih, itu saja dari saya, komentar dari saya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.